Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel BMTV, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga sahabat semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kegampangan dalam mencari urusan rezeki. Tak lupa kita berdoa untuk saudara kita, untuk ikhwan-ikhwan kita yang mana di sini ada kiriman dari Bapak Sudarman dari Tegal. Kita doakan beliau ya, semoga beliau Allah sehatkan dohir batinnya, dan semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kegampangan dalam mencari rezeki, dan hutang-hutang beliau semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Ikhwan fillah, kita doakan beliau, dan siapa saja yang pengen didoakan dengan jamaah, insya Allah kita bantu doa agar hajat-hajat kita apapun yang menimpa kita, entah sakit, entah kurang dalam perekonomian, kita doakan bisa ditulis alamat dari mana, kemudian namanya siapa di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu untuk mendoakan, atau bisa langsung chat melalui WA saya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berliku-liku di dalam kehidupan ini mencari dunia. Karena hakikatnya dunia itu kecil. Yang besar itu bukan dunianya tetapi syukurnya. Maka banyak orang yang mencari dunia tetapi dia bukan mendapatkan kebahagiaan, tetapi malah mendapatkan kelelahan. Dia sibuk mencari dunia malam, siang, sampai dia lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti itu tidak akan mendapatkan hasil. Karena apa? Karena Allah mewariskan dunia itu untuk orang-orang yang soleh. Annal arda yarisuha ibadiyas soleh. Sesungguhnya Allah itu mewariskan dunia untuk orang-orang yang soleh. Maka ketika kita mencari dunia, maka tugas kita itu bukan mencari dunia, tetapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari ridho Allah, maka dunia akan didatangkan kepada orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis, di dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, a'adhamun nasi hamman, manusia yang paling tinggi cita-citanya, yang paling mulia cita-citanya, yaitu al-mu'min, orang mukmin, yahtammu bi amri dunyahu wa amrin akhiratih. Seorang mukmin yang kuat dalam beribadah, yang mana dia memikirkan untuk sukses dunia dan keselamatan di akhirat, kesuksesan di akhirat. Maka kita itu boleh berusaha, tetapi jangan lupa untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat manusia oleh Allah diperintah untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia. Karena ketika kita mencari dunia, ingat, bukan raga kita yang akan capek, yang akan lelah, tetapi hati kita juga akan merasakan kelelahan, sehingga dunia tidak akan didapatkan jika kita mencari dunia. Maka tujuan dalam hidup itu bukan hanya mencari dunia, tetapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana ridho itu, ridho Allah terdapat dalam perintahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang selalu mencari dunia, dia tidak memikirkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan coba berikan amalan, yang mana amalan ini ketika kita membacakan setelah sholat subuh 7 kali, maka Allah akan mencukupkan apa yang sudah menjadi keinginannya di dunia dan sudah menjadi keinginan di akhirat. Allah akan berikan apa yang menjadi cita-citanya di dunia, dan Allah akan berikan apa yang diinginkan nanti di akhirat.
ketika kita mengamalkan amalan ini. Yang pertama, kita lakukan sholat sunnah subuh. Kita lakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Karena keutamaan sholat sunnah subuh 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Rakaatani minal fajri, 2 rakaat dari fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maka hakikat orang yang kaya itu adalah orang yang selalu menegakkan sholat sunnah qabla subuh, sholat sunnah fajar. Nah, pertama kita lakukan amalan yang pertama ini, yaitu sholat sunnah fajar. Nah, setelah kita melakukan sholat sunnah fajar, amalan yang kedua, setelah kita melakukan sholat subuh, maka kita membaca, mengamalkan zikir nabawiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu kita bacakan zikir yang mana diberikan kepada Abu Darda dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan zikir ini kepada Abu Darda. Maka kata Rasulullah, man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang membaca zikir ini setiap pagi, setiap subuh, setelah salat subuh, wahina yumsi, dan setelah asar, maka kafahullahu ta'ala ma ahammahum min amri dunya wal akhirah, maka Allah akan cukupkan dari urusan dunia dan urusan akhiratnya. Nah, adapun kalimat yang dimaksud, bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah, amalan. Nah, setelah itu kalau bisa kita memberikan sedekah kepada orang di waktu subuh itu, mau 2.000, mau berapa lah yang kita punya, kita berikan dengan ikhlas, kita minta keberkahan dari zikir tersebut, kita minta keberkahan dari sedekah, supaya Allah memperlancar urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Nah, setelah itu insya Allah, Allah akan berikan kebutuhan kita, Allah akan tunaikan hajat-hajat kita, jika kita istiqomah mengamalkan amalan seperti itu setelah subuh. Nah, maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah, semoga kita semua dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.